Take his face. Film dimulai dengan agen Ross yang sedang menelpon seseorang di gang kecil Moskow, Rusia. Dia berjalan hati-hati untuk memastikan dia tidak diikuti dan menuju ke sebuah rumah di mana di sini dia menemui agen yang bernama Prescott. Di sini, agen Prescott menjelaskan beberapa kekacauan yang terjadi di beberapa negara di bumi adalah merupakan suatu kekacauan yang disengaja dan diatur oleh bangsa Skrull. Tapi agen Ross tak percaya dan dia meminta bukti konkret ke Prescott agar bisa meminta Nick Fury yang sedang berada di stasiun luar angkasa Saber bisa turun ke bumi. Prescott pun menunjukkan bukti itu di sebuah alat kecil. Tapi di sini Prescott juga tidak mempercayai agen Ross karena di sini agen Ross bertindak mencurigakan. Terjadilah pertarungan antara dua agen rahasia ini sampai-sampai Ross dengan terpaksa harus menghabisi Prescott. Dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Tapi rupanya dia diikuti oleh seseorang dan agen Ross meminta agen Hill untuk menjemputnya. Hill pun datang menjemputnya, tapi Ross ketakutan dan berlari. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Ross dan orang tak dikenal itu. Ross lari ke puncak apartemen dan dia melompat menuju bangunan lain, namun tak berhasil dan dia jatuh. Di bawah dia bertemu dengan agen Hill. Namun tiba-tiba orang yang mengikutinya juga ke sana. Rupanya orang tersebut adalah Talos dan dia mengikuti Ross yang rupanya adalah seorang Skrull. Di tempat lain, akhirnya Nick Fury pun turun ke bumi dan dia dijemput oleh agen Hill. Dia dibawa ke markas rahasia di mana dia bertemu dengan Talos. Di sini mereka berbincang sedikit dan membahas tentang kematian istrinya Talos. Fury pun ikut berbela sungkawa. Di sini Talos juga mengungkit kembali janji Fury dulu untuk membuat tempat dan rumah mereka. Rupanya Talos menghadapi kemarahan bangsanya yang tak kunjung mewujudkan rumah bagi mereka dan hal itu menyebabkan dia dibuang dari Dewan Skrull dan Graphic menggantikan tempatnya. Dia juga mengajak Fury ke bawah dan menjelaskan tentang rencana Graphic yang ingin memancing perang antara Rusia dan Amerika. Hill juga menjelaskan tentang rencana pengoboman Graphic yang berhasil diungkap oleh Prescott sebelumnya dan menjelaskan kalau gudang senjata di Kazakhstan sudah dijarah pada hari yang sama saat Prescott mati. Dia juga mengingatkan Fury kalau rencana Graphic berhasil maka spesies manusia akan musnah. Mendengar hal itu, Fury marah dan pergi berjalan kaki keluar untuk jalan-jalan. Di sisi lain, di White House, Rhodey memberitahu Presiden Amerika Serikat kalau Fury turun ke bumi untuk menemui Hill dan seharusnya Fury tidak melakukan hal itu karena dia harus membereskan stasiun luar angkasa. Di sini, Presiden meminta Rhodey untuk membereskan masalah tersebut. Balik ke Rusia, Fury berjalan-jalan di jalanan Rusia, dan tiba-tiba saja Fury diculik oleh sekelompok orang tak dikenal. Rupanya yang menculik Fury saat itu adalah anak buah Sonya, agen rahasia MI6 dari Inggris. Fury pun mulai berbicara dengan Sonya sambil dia memasang kamera kecil tersembunyi di mata patung burung hantu. Di sini mereka berdua berbicara tentang Graphic dan kelompoknya dan alasan Fury turun ke bumi. Tak lupa juga Fury membahas kejadian pencurian di gudang senjata Kazakhstan, tapi Sonya tak mengetahui hal itu. Sonya juga mengingatkan Fury kalau dia sudah tak muda lagi dan dia harus berhati-hati. Lalu dia meminta Fury pulang sambil diantar anak buahnya. Tapi Fury menolak hal itu dan pulang berjalan kaki. Di sisi lain, di sebuah pembangkit nuklir rahasia di Moskow, seorang Skrull masuk dan dia disambut oleh Gia, anaknya Talos. Skrull itu bernama Beto dan Gia membawa Beto ke pemukiman Skrull. Tak lupa juga dia memberi Beto buah yang tumbuh di dunia Skrull. Kita juga melihat pemukiman Skrull di sini. Di sini mereka berdua berpisah dan Gia pergi menuju ke sebuah ruangan yang berisi orang-orang yang disekap para Skrull. Di sini kita ditunjukkan bagaimana caranya Skrull meniru wajah seorang manusia dan mengambil ingatannya. Take his face. Di sisi lain, kita diperlihatkan Talos, Hill, dan Fury yang sedang mengamati rekaman live dari Sonya yang sedang berbicara dengan seseorang dan mereka membahas Fury yang turun ke bumi. Dia juga membahas rencana pengoboman Graphic yang akan terjadi dan Vasily Pospichin yang akan menjadi perakit bom untuk mereka. Pihak Sonya juga mengirim tim ke sana. Selesai melihat hal itu, Fury mengajukan rencana untuk mendatangi perakit bom ini. Di sisi lain, kita akan melihat Graphic yang didatangi seseorang yang memberinya informasi mengenai Fury yang berada di kota ini. Orang tersebut lalu meminta Gia untuk pergi membawa uang ke Pospichin untuk membawa 2 tas berisi paket rahasia menuju safe house mereka di Moskow. Gia pun pergi ke sana. Di sana, Talos berhasil melumpuhkan agen MI6 dan selanjutnya mereka melanjutkan rencana mereka. Dia sudah tiba di sana dan bertemu dengan Pospichin. Dia memberi uang tadi lalu pergi.
Hill melihatnya lalu dia pergi mengikuti Gia. Di sisi lain, Talos dan Fury menemui Prospicin dan menanyai dirinya mengenai bom yang dipesan Grafik. Namun Prospicin tak mau bekerja sama dan terjadi pertarungan yang mengungkap jati diri Prospicin yang adalah seorang Skrull. Terjadi pertarungan antara Talos dan Prospicin, namun Talos bukan tandingan Prospicin dan dengan terpaksa Fury menembak mati Skrull tersebut. Di sisi lain, Gia menyadari kalau dia diikuti oleh Hill dan terjadi pertarungan antar mereka berdua. Talos datang membantu Hill dan dia lanjut mengejar Gia. Talos meminta bom tersebut pada Gia, namun dia tidak mau. Lalu Talos lanjut bilang kalau ibunya sudah tiada dikarenakan orang-orang tempat Gia bekerja. Mendengar hal itu, Gia marah lalu pergi, dan dia menangis di suatu tempat. Di lain sisi, Fury dan Hill mengobrol-ngobrol singkat di suatu bar, dan Hill menanyakan kenapa Fury pulang ke bumi. Fury bilang kalau dia punya utang budi pada Talos. Scene berpindah dan kita melihat Fury yang mengingat saat dia berubah menjadi debu di film Avengers Infinity War. Di lain sisi, Gia sudah tiba di safe house mereka dan dia memberi paket rahasia itu. Gia meminta mereka untuk menunda pengeboman itu, namun mereka tak setuju. Selanjutnya, Gia pergi menemui Talos dan memberitahunya kalau ada 3 kurir yang akan membawa bom dan akan diledakkan di alun-alun kota. Dia juga bilang kalau dia menandai tas berisi bom dengan semprotan inframerah. Talos memberitahu hal itu pada Hill dan Fury. Besoknya mereka bersiap-siap di alun-alun kota itu. Di sana mereka melihat Gia membawa tas itu dan mereka mengikutinya. Rupanya tasnya berpindah tangan dan hal itu membuat Talos, Hill dan Fury berpencar. Mereka masing-masing mengejar kurir tas itu, tapi Fury bertemu dengan anak kecil mencurigakan dan mengikutinya. Tak disangka anak itu bisa berubah wujud menjadi manusia dewasa, dan hal itu membuat Fury terus mengikutinya, sampai pada akhirnya dia berubah menjadi Grafik. Rupanya tas itu adalah tipuan dan mereka mengejar tas kosong. Di sisi lain, Grafik menekan detonator dan membuat ledakan yang membuat kekacauan di sana. Fury pun mengejar Grafik, tapi karena efek kerumunan orang, dia kehilangan jejaknya. Di tempat Hill, saat Hill sedang berusaha menyelamatkan seseorang, Fury memanggilnya dan dia langsung menembaknya. Ternyata itu adalah Grafik yang menyamar menjadi Fury. Grafik berniat menembaknya lagi, namun Fury yang asli datang dan Grafik pun memilih pergi. Ledakan kembali terjadi dan hal itu membuat Fury kehilangan jejak Grafik kembali. Fury mendatangi Hill yang sekarat, tapi di sini Hill bilang kalau Fury lah yang menembaknya dan Fury menyangkal hal itu. Maria Hill tak bisa diselamatkan lagi dan Fury tiba-tiba ditarik oleh seseorang dan meninggalkan tubuh Hill di sana, lalu film pun selesai.